Halo, perkenalkan nama saya Gideon Simanusong dari MI21D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai sistem pembayaran SPP SMK Budi Setia Sunggal, yang dimana sebelum kita masuk ke dalam diagram-diagram yang sudah saya buat, kita lebih baik dahulu untuk mengetahui apa sih pengertian DFD. Menurut saya DFD itu adalah referensi grafis yang menggambarkan bagaimana data mengalir dan diproses, yang dimana tercantum di depan saya adalah simbol-simbol DFD yang sudah diterangkan di sini. Proses itu bersimbol bulat yang keterangannya digunakan untuk proses pengolahan data atau transformasi data. Yang kedua itu terminator yang disimbolkan persegi panjang yang berketerangan simbol ini digunakan untuk menggambarkan asal atau tujuan data. Yang ketiga itu aliran data. Aliran data itu bersimbol panah ke kanan yang digunakan untuk menggambarkan aliran data yang berjalan. Dan yang keempat itu berkas atau data struk yang digambarkan oleh garis 2. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan data flow diagram yang sudah diarsip. Kemudian kita akan masuk ke dalam sistem informasi pembayaran SPP SMK swasta Budi Setia Sunggal, yang dimana apanya itu pembayaran, kemudian form tabelnya itu siswa, SPP, dan pembayaran. Lalu event listnya itu admin dapat mengolah data biodata, kemudian admin dapat mengolah data SPP, lalu admin dapat mengolah data pembayaran, dan admin juga dapat mengolah data laporan yang sudah saya tampilkan, dimana yang harus kita buat itu diagram konteks. Yang pertama kali diagram konteks itu dimana yang sudah saya tampilkan, admin dapat mengolah data biodata ke sistem informasi, dan admin juga dapat mengolah data SPP dan mengolah data pembayaran dan olah laporan yang dimana admin juga dapat menerima data siswa, data SPP, data pembayaran, dan data laporan. Kemudian kita masuk ke dalam diagram overview. Diagram overview yang dimana sudah saya tampilkan sebagai berikut, yaitu admin dapat mengolah data siswa ke olah data biodata, kemudian diolah di biodata, kemudian admin dapat menerima sebuah data siswa, kemudian admin juga dapat mengolah daftar data SPP dari olah data SPP yang dikelola di SPP, kemudian akan mendapatkan data SPP. Kemudian data admin juga dapat meminta daftar data pembayaran yang diolah oleh data pembayaran, yang kemudian akan mendapat data pembayaran. Dan admin juga dapat mengolah data laporan, tetapi perbedaannya dari yang olah data biodata siswa, olah data SPP, dan olah data pembayaran, yaitu admin mengolah data laporan tinggal mengambil dari biodata, kemudian SPP, lalu pembayaran, dan dijadikanlah sebuah data laporan. Kemudian saya akan menunjukkan gambar diagram rinci yang telah ditampilkan tadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram rinci yang olah data siswa, yang dimana pengolahannya itu sebagai berikut. Admin menginput data biodata, baru admin mendapatkan data siswa. Kemudian di olah data biodata itu kita juga dapat mencari dan mengedit data, yang dimana admin mendapatkan data, mengolah data siswa, kemudian admin mendapatkan daftar data siswa, kemudian admin juga dapat menghapus data yang dimana diolah dari
mencari dan hapus data, kemudian diolah ke biodata dan dihapus. Kemudian saya akan melanjutkan ke olah data SPP, yang dimana admin dapat menginput data SPP dan mendapatkan data SPP. Kemudian admin juga dapat mencari daftar data SPP dan mendapatkan data SPP. Kemudian admin juga dapat menghapus daftar data SPP dan kemudian mendapatkan daftar SPP yang terbaru. Kemudian saya akan melanjutkan ke diagram selanjutnya, yaitu diagram olah data pembayaran. Di olah data pembayaran, kita hanya tinggal mengambil dari yang sudah kita edit di diagram olah data SPP dan biodata, yang dimana admin dapat menginput pembayaran dan biodata SPP dan pembayarannya itu tinggal diambil dari form biodata, form SPP dan form pembayaran. Dan di pembayaran juga tidak bisa diedit atau dihapus karena akan membuat terjadi kecurangan yang membuat adanya korupsi dalam suatu data pembayaran tersebut. Jadi admin hanya dapat menginput dan mencari data pembayaran. Kemudian kita akan melanjut mengenai diagram linci olah data laporan. Di diagram ini admin hanya mengambil data dari form biodata dan diolah dan menjadi laporan biodata. Selanjutnya seperti itu juga laporan SPP, dia hanya mengambil dari form SPP dan admin dapat menerima laporan SPP. Kemudian laporan pembayaran, admin juga dapat mengambil laporan pembayaran dari form pembayaran. Sekian diagram yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan tabel dan form yang akan saya jelaskan. Selanjutnya kita akan membuat database-nya ya. Misalnya kita membuat database-nya itu akademik. Lalu kita create, lalu kita cari akademik database yang kita buat tadi. Lalu misalnya kita isi data tabelnya biodata. Lalu kolomnya 5, lalu kita bukan, nanti akan tampil seperti ini. Lalu kita isi NNN, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP, yang dimana tipenya itu pacar, date, pacar, dan integer. Yang values-nya itu misalnya yang ini 5, nama ada 30, date-nya kita kosongkan, alamatnya 50, dan nomor HP-nya kita isi 15. Lalu kita save. Dan setelah itu akan tampil tabel biodata. Kemudian kita buat tabel SPP, yang dimana kita buat kolomnya 3 dan row. Pertama untuk mencarinya kita buat NNN, lalu pacar, kemudian length values-nya kita buat misalnya 10, dan kita buat
pembayaran, tahun pembayaran, terus pacar dan 50, lalu SPP jumlah, misalnya jumlah kita buat pacar 50, kemudian kita save, dan begitu seperti dan yang terakhir itu kita buat tabel pembayarannya, dan misalnya kita buat 3, lalu kita bukan, baru kita buat pembayaran, misalnya nomor pembayaran, tahun pembayaran, dan jumlah. Kita ubah setelah ini kita save. Oh, di sini saya kurang memperhatikan, jadi saya akan menambahkan length values-nya 10, ininya 30, baru jumlahnya 20, lalu kita save. Setelah melalui PHP admin, kita akan membuat formnya melalui aplikasi Dreamweaver, yang dimana yang sudah saya buat, yang biodata mahasiswanya yang terdapat NISN, nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan kita menyimpan, cari, edit, dan hapus, dimana ini kita buat dan kita olah datanya. Kira-kira seperti inilah tampilan yang saya buat, yang dimana NISN itu kita buat text field, nama juga text field, tanggal lahir juga text field, dan alamat kita buat text area karena lebih banyak. Kemudian nomor HP itu text field, yang dimana simpan, cari, edit, hapus ini yang sudah saya jelaskan tadi di diagram tadi, yang di biodata dapat disimpan, cari, edit, dan hapus. Kemudian kita akan lanjut ke form SPP, yang dimana saya sudah buat, yang di dalamnya ada NISN, tanggal pembayaran, dan bulan bayar, yang dimana kita dapat menyimpan, cari, edit, dan menghapus, yang dimana NISN-nya kita cari akan muncul nama dan kelas kita, dan tanggal pembayaran kita, dan bulan bayar kita. Dan di SPP kita juga dapat menyimpan, mencari, edit, dan hapus. Lalu kita lanjut ke form pembayaran. Di form pembayaran itu terdapat NISN, nomor pembayaran, tahun, dan uang SPP. Di sini saya akan menjelaskan di mana yang di form pembayaran ini tidak ada edit dan hapus. Jadi di sini saya akan menghapus yang ada di edit dan hapus. Dimana saya sudah menjelaskan bahwa di form pembayaran itu tidak boleh ada edit dan hapus, karena akan mendapatkan orang muda untuk melakukan korupsi, yang dimana dapat mengeditnya dan menghapusnya. Jadi di form pembayaran ini hanya ada menyimpan dan mencari siapa yang sudah membayar dan siapa yang belum membayar, lalu disimpan. Sekianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi teman-teman yang melihat dan bermanfaat. Dan jika saya ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.